Nah ini proses embun menguap karena panas pembakaran di jalur knalpot itu yang menghasilkan asap. saya kira saya kira nggak usah membuat panik sama sekali gitu. Jadi salah satu mobil saya itu yang sedan yang 320i itu mobil tua tahun 1995. Kalau di pagi hari dinyalakan itu selalu mengeluarkan asap putih di knalpotnya. Sebagaimana ditayangkan di video ini juga. Tapi dan saya sempat panik karena orang lain yang panik gitu. Jadi saya sih santai saja. Tapi biasanya orang lain yang panik karena melihat di knalpot itu. Mereka kan, saya kalau memakai mobil kan tidak melihat knalpot, tapi orang lain melihat, sehingga pernah ada yang membuat panik gitu. Loh, knalpot lu putih itu. Nah saya santai aja. Saya semakin santai ketika suatu hari ke Lembang memakai sedan itu juga. Itu kejadiannya malam hari ya. Jadi setelah menghadiri acara pernikahan, malamnya pas mau pulang ke Serang lagi, knalpot lebih putih dari biasanya. Ini sebenarnya fenomena apa? Nah, makanya jangan buru-buru panik gitu. Sebagai orang yang pernah belajar termodinamika, saya punya imajinasi itu ada ruang tertutup, ruang bakar, ruang kalor di dalam silinder head setiap mobil kan. Dan ya yang namanya pembakaran tentu menghasilkan asap menurut saya, apalagi mobil saya memang tidak memakai bahan bakar yang bebas timbal gitu. Si sedan itu biasa saya isi bahan bakar Pertalite, sehingga masih ada timbal yang terbakar, dan timbal ini saya kira yang menghasilkan asap. Tapi ya suatu hari bukan urusan knalpot, sebenarnya saya ke bengkel mampir ganti oli atau apa. Nah, salah seorang montir seniornya bilang ini harus diganti nih apa gitu, apa namanya, packingnya, karena ada oli bocor dari situ. Jadi dia bilang itu knalpot selalu putih itu kalau pagi hari itu karena ada oli yang bocor. Sebentar, saya bilang ini kan kejadiannya pagi hari gitu, dan di Lembang itu cuaca lebih dingin kan. Di Lembang itu malam hari asap keluar lebih banyak lagi, saya bilang. Berarti ini bukan masalah oli, tapi masalah lingkungan ya, udara di luar sistem bakar gitu. Nah, sekali lagi saya pernah belajar termodinamika, jadi mengenal sistem kalor di dalam ruang tertutup. Kemudian ada lingkungan yang di luar sistem itu. Menurut saya ini ada relasi, ada kontak antara suhu panas, dan teori termodinamika mengatakan begitu, bahwa energi itu mengalir dari panas ke dingin kan. Nah, karena suhu yang berbeda itulah saya bilang maka ada udara yang putih. Ini pentingnya kita belajar fisika teoretik. Dan orang montir itu menawarkan harga 2.400.000 saat itu ya, untuk mengganti packing. Silinder head ini dicabut, dia bilang, kemudian diganti packingnya, dipasang lagi. Ini aneh menurut saya. Jadi ini tolong perhatikan. Kalau saja si montir itu bilang bahwa yang menyebabkan asap knalpot itu menebal, atau ada asap di knalpot itu karena ada oli masuk ke intake dan exhaust di cylinder head itu, ya saya masih bisa terima gitu ya, masih masuk akal. Tapi kalau packing cylinder head itu menyebabkan kebocoran oli ke bagian knalpot, itu saya nggak bisa ngerti gitu ya. Bagaimana ceritanya ya? Cylinder head itu ada yang di bagian atas disebut cylinder head karena dia sebut kepala silinder karena memang disimpan di bagian atas ya. Ini kan ada piston, yang piston itu adalah ruang yang memampatkan dan juga memampatkan bahan bakar
bahan bakar yang kemudian ditampatkan dan lalu ditembak oleh percikan api dari busi itu namanya piston kan. Nah, piston itu bergerak ke atas. Nah, di atas ini namanya cylinder head. Cylinder head ini tempat apa tadi, busi ya, tempat busi. Makanya saya tidak dengar montir itu gitu, biarkan aja. Saya sudah lama pakai mobil ini dari tahun 2013 dan tidak ada masalah apa-apa. Memang itu kejadiannya cuma pagi hari gitu. Ini semakin terbukti ketika saya beli X5. X5 itu ini lebih muda, tahun 2004. Dan X5 juga sama, punya kelakuan yang sama. Kalau pagi hari seneng ngepep gitu ya. Jadi kayak anak-anak muda yang sedang ngepep ya. Nah, maka ya silakan buktikan. Kalau siang hari saya menyalakan si sedan atau si X5 itu tidak ada asap sama sekali gitu. Kalaupun ada itu hanya sebentar. Itu artinya suhu di dalam sistem kalor tadi yang ditransfer kan kalor terjadi kalau ada transfer ke lingkungan itu tidak terlalu kontras karena udara di luar juga sudah panas. Karena itu teman-teman yang punya BMW khususnya atau mobil tua lain jangan terlalu mudah juga terpengaruh oleh montir, oleh siapapun gitu ya. Harus mengerti, paling tidak ada mengerti cara kerja secara teoretik kinerja 4 langkah torak misalnya dalam kerja mesin-mesin berbahan bakar bensin. Kalau Anda punya mesin tenaga diesel ya harus tahu juga cara kerja diesel itu. Nah, di dalam video ini juga saya sertakan beberapa gambar yang bisa membuat Anda yang belum terlalu tahu bisa tahu ya apa itu busi. Mungkin ada yang belum tahu busi. Kemudian ada seal klep bocor. Nah, ini juga penting ya. Seal klep itu kalau Anda lihat intake dan in-house itu batangnya kan ada seal klepnya, dan itu tidak terlalu mahal untuk BMW 320. Saya lihat, saya pantau harga hari ini misalnya di Shopee itu atau di toko-toko online sekitar 55 ribuan satu karetnya. Kemudian intinya sih menurut saya mobil itu jangan membuat Anda panik gitu. Lalu sejauh Anda memakainya tidak merasa ada gangguan, berarti saya kira itu gejala biasa saja gitu ya. Dan saya seiring dengan waktu saja membuktikan bahwa dari tahun 2013 sampai tahun 2022 saya memakai mobil itu, asap putih itu tidak menyebabkan gangguan apapun gitu ya. Ada juga pernah saya suatu hari si X5 itu asapnya sangat banyak. Pagi hari saya telepon seorang montir baru kenalan baru. Jawaban dia malah positif ya, ini keren si montirnya. Dia bilang, enggak Pak, itu aman, artinya ada kompresinya bagus. Saya berpikir, apa hubungannya kompresi? Kompresinya bagus, maksudnya gimana ya? Memang air dari kompresi gitu, memang uap itu dari kompresi. Kan saya pegang, saya bilang asapnya itu ada airnya gitu. Kompresi bagus maksudnya gimana? Penjelasannya kan harusnya ini harus masuk ke dalam teori kondensasi gitu ya. Harusnya kan bahwa di dalam suhu yang dingin semalaman mobil tidak saya pakai, saya habis dari Anyer saat itu, pulang malam, kemudian ya tidak dipakai, dinyalakan lagi pagi hari. Ya itu ada pengembunan di jalur-jalur knalpot itu ya. Silakan Anda bisa menaruh pipa ledeng begitu di luar rumah, tidak usah kena hujan, pegang pagi harinya, lubangnya itu pasti berembun kan. Nah, ini proses embun menguap karena panas pembakaran di jalur knalpot itu ya menghasilkan asap putih. Saya kira nggak usah membuat panik sama sekali gitu. Jadi santai sajalah gitu ya. Kecuali itu terjadi di waktu yang lain, misalnya pagi begitu, siang begitu, malam begitu, setelah dipakai dalam keadaan panas masih begitu juga. Nah, itu mesti diperiksa. Itu pasti ada
paling tidak ada seal flap yang sudah getas ya, retak, kemudian oli masuk ke situ dan terbakar, ikut terbakar ya. Oli kalau dibakar kan lebih pekat asapnya daripada bahan bakar bensin, pertalite atau pertamax. Saya kira itu, saya bukan seorang montir, tapi saya bisa berimajinasi tentang kerja mesin karena pernah belajar termodinamika. Maksudnya termodinamika itu teoretik, tapi ternyata itu berguna untuk imajinasi saya sepanjang saya memiliki mobil. Banyak orang kan bilang bahwa kamu ngurus mobil Eropa mahal gitu. Yang mahal kalau tidak ngerti, kalau ngerti kan semuanya bisa dikendalikan oleh pikiran kita gitu. Dalam arti, oh rusak itu, oh iya, ya masuk akal gitu. Jadi tidak ada yang sebut mahal. Mahal itu jika Anda terkejut ya. Kok begitu mahal? Ya karena tidak tahu. Tapi kalau tahu, ya wajar gitu. Ya, untuk harga-harga karet ya tidak mahal. Malah intake in-house-nya BMW 320 saya pantau harga sekitar 135.000 itu satu biji. Sesuatu yang wajar bukan? Begitu deh, ya, ini sekedar cerita. Tidak hanya mobil BMW, maksud saya teman-teman yang punya mobil apapun, juga kendaraan atau roda dua, ya santai saja. Santai saja. Literasi terhadap kerja mesin itu mesti dikuasai juga, jangan sampai Anda jadi korban kebulsitan, korban omong kosong, apalagi korban penipuan montir-montir jahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.